Apabila kita mencoba menelusuri ke dalam diri kita masing-masing, ada yang terasa cepat mengalami perubahan dan ada yang terasa lambat mengalami perubahan, akan tetapi juga ada yang terasa seolah-olah tidak mau berubah. Mengapa yang terakhir bisa ada? Perubahan itu ada. Sebagai pelajaran berharga yang dapat kita ambil adalah pengalaman tentang kondisi negara kita, Indonesia. Marilah kita mencoba menyelidiki dalam 10 tahun terakhir saja. Apa saja yang kita rasakan sejak tahun 1995 hingga 2005 ini mengalami perubahan cepat, bahkan sangat cepat. Dan pasti juga ada hal-hal tertentu yang kita rasakan mengalami perubahan lambat, namun adakah tertentu yang terasa seolah-olah tidak mau mengalami perubahan lambat. Buddha mengatakan seperti yang terdapat dalam Agutara Nikaya 10.29 bahwa meskipun makhluk dapat hidup di dalam abasara atau alam cahaya untuk jangka waktu yang amat lama, tetap saja perubahan dan transformasi terjadi setelah waktu yang sangat lama. Makhluk itu juga akan mengalami perubahan dan transformasi, perubahan cepat. Dalam pengalaman kehidupan sehari-hari, kita pasti berpikir bahwa mengapa ada orang yang mengalami kematian sangat cepat atau meninggal pada usia masih muda, bahkan masih kecil. Kematian pada usia masih kecil mungkin itu hal akan dilihat sebagai peristiwa yang cepat terjadi. Perubahan yang seolah-olah tidak terjadi karena kurangnya faktor pendukung terjadinya suatu perubahan, rasanya seolah-olah sama sekali tidak terjadi perubahan apa-apa. Padahal proses perubahan tetap terjadi. Perkembangan perubahan yang sebab-sebab terjadinya perubahan terjadi tertentu karena ada sebab-sebab yang mendukung dalam proses berlangsung perubahan itu sendiri. Jika kita memahami dengan benar kata proses berlangsung perubahan, sesungguhnya adalah pertalian banyak faktor yang terlibat menjadi sebab-sebab yang berantai dalam proses itu sendiri. Untuk dapat menyadari perubahan yang terjadi setiap saat dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, boleh kita telusuri satu contoh nyata yang sebenarnya membantu kita menembus perubahan. Misalnya ada orang yang kehilangan sepeda motor, sebut saja si A. Kita harus melihat proses perubahan yang terjadi dengan dua cara. Cara pertama, si A berusaha mengumpulkan uang dan hasil kerja sendiri selama beberapa bulan terakhir, karena pemakaian uang bagi si A tidak menentu, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, maka pernah tidak dapat sisa uang dari hasil kerjanya untuk dikumpulkan. Cara kedua, sepeda motor si milik A hilang, dicuri orang lain dan tidak diketahui jejaknya. Dia mengalami kesedihan yang cukup melukai pikirannya sendiri. Si A merasa sangat stres cukup lama dengan kejadian itu. Kondisi-kondisi yang dapat menjadi faktor yang sangat berperan mempengaruhi perubahan yang terjadi hingga membuat diri kita bisa hidup bahagia. Pengalaman Anda yang akan membantu Anda mengalami semua persoalan ini.